Pak, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Ardianus Turbin dari kelas 11 1. Di sini saya menceritakan tentang sejarah perlawanan Aceh. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sebuah sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1873 sampai dengan 1912. Sampai saat ini, sejarah perang Aceh masih menarik untuk diceritakan karena dalam catatan sejarah, perang ini menjadi salah satu perang terlama yang pernah terjadi di Aceh. Untuk lebih memahami sejarah perang Aceh yang terjadi di Aceh, ayo kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, penyebab terjadinya perang Aceh. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang sangat strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti ladang, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah, sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pax Neerlandisme. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada tanggal 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah Jajah Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian Jajah. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh. Dinilai mudah dikalahkan, ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah perang Aceh. Yang kedua, jalannya perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran. Setelah berhasil menguasai masjid, pada tanggal 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya, pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada tanggal 24 Januari 1873, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hasim Bantamuda pun diangkat sebagai Balia atau pemangku Sultan sampai pada tahun 1884. Tidak berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah Hulu. Posisi Letnan Jenderal van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal P. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja,
Ruweng Aceh dan Meuraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan. Melihat pertambahan pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar untuk tetap semangat. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Tengku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien hingga meluas sampai ke Melabu. Semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut sebagai konsentrasi terser. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snow Hurkronse untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya, ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu yang pertama, memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong raja di pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada tahun 1898, Kolonel J.B. Van Heut diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Dengan berbagai macam persiapan, akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Tengku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Melabu. Namun ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada tahun 1849. Pertempuran tersebut akhirnya Tengku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shia dan Panglima Polem, perang gerilya terus dilakukan sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarga. Yang ketiga, akhir perang Aceh. Perang mulai sejak setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Meutia dan Pam Nangro sampai pada akhirnya